Nah, semenjak diberlakukannya WFH di rumah, praktis saya sehari-hari melakukan hal-hal seperti ini. Nah, mau tahu bagaimana keseruan saya WFH di rumah? Ikuti ya. Di rumah. Hai Moms, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini adalah hari kesekian kita berada di rumah aja dalam rangka work from home yang diberlakukan berbagai macam kantor yang ada di Jakarta. Salah satunya adalah kantor aku yang memperbolehkan aku untuk bekerja di rumah. Nah, kali ini aku mau coba sharing kepada mom semua yang ada di sini bagaimana sih ya cerita tentang seorang working moms yang biasanya di kantor, yang biasanya berinteraksi dengan orang banyak, yang biasanya berangkat pagi pulang malam, nggak pernah ngurusin kerjaan, yang biasanya nggak pernah masakin keluarga, yang biasanya semua terima beres, tiba-tiba harus atau mendapatkan kesempatan untuk bisa merasakan posisi sebagai seorang ibu yang itu ya di rumah gitu ya. Nah, gimana keseruannya, gimana ceritanya, bagaimana cara menghadapi, tentunya ini kan ada perbedaan kebiasaan yang pastinya bakal seru banget kalau dibahas. Nah, saya akan ngajak juga dengan salah satu teman saya yang memang full time mami juga, cerita-cerita di sini bagaimana sih keseruannya ya menyikapi dari suasana seperti ini, dan bagaimana juga untuk seorang working mom bisa melewati semua ini sebagai bagian dari suatu kesempatan yang luar biasa ya. Sayang banget kalau nggak dimanfaatkan secara semaksimal mungkin. Ini dia. Nah, dalam rangka sharing dan brainstorming sama teman saya ingin coba untuk mengkontak salah satu teman saya yang memang dia adalah seorang sahabat saya dari zaman SMA yang dulu pernah bekerja di sebuah perusahaan yang sangat besar sekali, lalu memutuskan untuk stay di rumah dan full time fokus pada keluarganya. Kita mau sharing di sini ya terkait dengan pengalaman saya ini menjadi full time mommy selama beberapa minggu di rumah, dan juga gimana tipsnya atau mungkin bagaimana perasaannya dia ketika memutuskan suatu keputusan yang besar itu. Kita akan telepon, ini ada namanya Dinda. Kita akan telepon dia ya, sebentar. Oke, sekarang kita coba untuk menelpon sahabat aku, Dinda. Halo Dinda. Halo Berli. Hai, ini alhamdulillah. Gimana kondisi di Jogja per hari ini? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 26 Maret 2020. Kalau di Jakarta sih aku lagi mengurangi banyak berita-berita itu tentang terkait dengan itu. Nggak terlalu banyak kemantengin banget karena beberapa hari terakhir pertama itu aku jerawatan parah, Dinda. Karena stres kali ya, akhirnya stres kayak ketakutan sendiri, kecemasan sendiri, akhirnya saran dari beberapa teman-teman udah jangan terlalu mantengin banget, lebih baik kita manfaatkan untuk hal-hal dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, agak-agak berkurang nih jerawatnya nih, dan kemudian memang betul sekarang jadi paling cuma ngecekin aja berapa jumlah terkininya aja, tapi so far berita-berita yang lainnya aku udah ngurangin sih, tapi ya mudah-mudahan sih segera berlalu ya. Kalau di Jogja sendiri sekarang gimana kondisinya? Kalau Jogja sih kemarin ya, aku belum tahu yang hari ini. Kemarin 3 yang meninggal ya. Itu sih. Aku juga nggak begitu banyak membatasi lah. Paling berita di TV aja. Nggak terlalu yang nyari-nyari gitu, nanti jadi tambah parno. Iya, betul. Karena kan itu masuk juga bagian dari psikosomatis ya. Nanti jadinya kayak jadi sakit, tiba-tiba ngerasa sakit apa gitu kan. Itu juga nggak bagus juga untuk imun kita sih katanya. Nah, gini Dinda, beberapa hari ini udah hari sekitar semingguan lah, sampai lupa hari ya, sampai lupa kemarin libur juga nih. Lupa tanggal juga kalau kita sudah beberapa perusahaan sudah mempersilahkan karyawannya untuk bekerja dari rumah atau work from home. Termasuk salah satunya adalah aku yang diperbolehkan untuk bekerja dari rumah karena salah satunya adalah rumahku
termasuk yang jauh, dan kemudian aku masih menggunakan transportasi umum yang memang banyak banget orang-orang yang menggunakan itu. Jadi memang dipilihlah hari-harinya atau mungkin malah boleh untuk bekerja dari rumah. Untuk hari pertama, hari kedua masih dibilang menikmati banget. Waduh, seru ya, bisa bareng-bareng sama keluarga, sama anak, bisa fokus ngapa-ngapain gitu kan. Hari ketiga udah mulai oke, gitu. Keempat, kelima, nah hari ke-6, 7 nih udah yang kayak oke, kapan ya bisa selesai gitu, kapan ya bisa kantor lagi. Nah, itu banyak juga teman-teman aku yang working mom juga ternyata merasakan seperti itu gitu. Bahwa ternyata ada bukan apa ya, kayak culture shock kali ya, yang dirasakan bahwa wah ternyata di rumah seberat ini ya. Kalau kita bilang bahwa pekerjaan di kantor gak ada habisnya, ternyata di rumah jauh Bu, gak ada habisnya gitu. Nah gimana ya, kalau teman-teman Dinda sendiri yang mungkin kebetulan working mom, ada nggak yang curhat-curhat gitu di sosial media? Yang aduh ternyata kerjaan di rumah gini ya, gitu. Oh iya. Atau aku aja malah, cuman aku ya. Gimana? Temanku sih curhat, kerjaan dari kantor, meskipun dia di rumah tuh tetap banyak. Udah gitu tambah kerjaan rumah ya tambah banyak lah pastinya. Aku sendiri yang di rumah tuh ngerasa memang kerjaan di rumah tuh memang gak ada habisnya. Ya udah memang banyak. Banyak ya. Banyak bisa dikerjain kan kalau di rumah tuh. Betul. Nah sekarang kalau menyikapi nih misalkan kayak teman-teman yang kayak akhirnya stay di rumah, aku mungkin kebetulan bisa dapat privilege yang ini, bisa nggak selamanya ya Dinda. Tapi kalau Dinda sendiri memutuskan untuk akhir dari bekerja sibuk banget tiba-tiba stay di rumah, berapa lama adaptasinya Dinda? Adaptasi cukup lama sih waktu itu. Cuman memang bulan pertama waktu selesai resign dari kerja itu, aku kan memang di Semarang dulu tuh, dan mbak yang bantuin selama ini aku kerja tuh dia nggak hentikan langsung, nunggu sebulan sampai aku pindah ke Jogja sebulan kemudian. Nah hari-hari pertama tuh ya memang enak banget. Sebulan pertama itu di rumah cuman isinya kan main sama anak, urusin anak doang, yang biasanya pagi nggak bisa mandiin, ini bisa mandiin, sore bisa mandiin, ngajak mainan, udah enak banget, udah nggak perlu mikir masak apa, cucian udah bersih, udah masuk ke lemari, udah enak banget lah. Nah kemudian hari-hari itu mulai kelihatan realitanya tuh waktu aku pindah ke Jogja. Jadi pindah ke Jogja kan memang di rumah aku bertiga aja nih sama suami sama anak, memang nggak ada nggak ada asisten lah bantu apa. Jadi bener-bener ngerasain di rumah ya gini tiap hari bangun ya nanti ngerjain ini ngerjain itu, dan nggak ada habisnya. Memang kayak gitu kerjaannya. Cukup adaptasinya cukup lama juga sih, cukup sebulan kurang lebih. Kalau pas capek banget itu memang bisa bikin kayak kayak sempet nangis sendiri lah kayak gitu, karena ngerasa capek. Dan tapi ya nggak mengurungkan niat untuk wah nggak bisa nih di rumah kayak gitu. Nggak kembali ke niat awalku, memang pengen di rumah kan, niatnya pengen jaga anak dulu untuk saat ini, nggak tahu nanti kedepannya kayak gimana kan. Nah kalau aku sendiri sih adaptasinya dengan nggak semuanya aku kerjakan sendiri, tetap ada bantuan dari luar. Contohnya nih kalau kayak setrika itu kan aku paling males banget. Ya udah nggak bisa nih aku handle, ya udah aku ke laundry untuk setrika. Kalau kayak cuci kan bisa tinggal dipencet gitu kan udah selesai. Tapi kalau hal-hal yang bisa aku minta bantuan ke orang lain, aku tetap masih minta bantuan supaya tetap menjaga kewarasan. Bener. Itu yang harus dijaga. Iya betul. Nah sekarang kalau misalkan teman-teman dari kayak aku nih pribadi, ada kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya ternyata begini, atau ada culture shock lah, atau ada kebiasaan-kebiasaan yang tadinya aku lakukan kemudian tidak bisa aku lakukan di masa-masa WFH ini. Contohnya adalah kalau aku me time aku kan macam-macam ya, ada yang me time-nya kemana-mana, tapi kalau aku cukup untuk bisa nonton drama Korea atau mungkin nonton film, itu udah buat aku udah me time banget. Nah kalau hari biasanya itu menuju ke kantor tuh cukup panjang waktunya, sehingga aku bisa nonton Korea dulu di pagi hari, kemudian pulangnya juga nonton Korea. Nah kalau di rumah ini sama sekali nggak bisa Bu, gitu kan jadinya jadi kayak oke, gitu. Nah kalau Dinda sendiri gimana untuk mensiasati me time-nya nih? Kalau aku me time sendiri itu kan memang kadang dalam sebulan sekali itu aku udah kayak nagih ya yang namanya pijet tuh, aku harus pijet untuk mengembalikan kesegaran tubuh. Jadi memang tapi sendiri udah kasih ya udahlah kalau sebulan sekali memang aku panggil tukang pijet ke rumah, kalau nggak pas pulang ke Semarang
pasti pijat kayak gitu. Kalau tiap harinya itu aku pasti menyisihkan waktu buat diriku sendiri. Kayak sekarang ini misalkan anakku lagi tidur, aku udah ngerjain semuanya kan. Di pagi hari itu rutinitas pasti udah dilakukan gitu, kayak masak, kayak apa segala macam tuh udah diberesin pagi. Jadi ketika anakku tidur, aku si Eja tidur, aku bisa ikut tidur atau melakukan kegiatan yang aku sukai gitu. Kayak contohnya ya, aku suka banget nih masak. Jadi masak itu kayak jadi apa ya, kayak hiburan gitu. Tiap harinya tuh kalau nggak masak aku malah bingung mau ngapain gitu, kayak aneh gitu. Jadi kayak bikin cemilan lah atau praktek yang aneh gitu, suka banget dibikin. Jadi biar kayak menurutku itu tiap harinya bisa jadi waktu me time-ku kayak gitu. Sama yang lainnya sih paling ngurusin bisnis ya. Kayak gitu. Jadi itu udah salah satu apa ya, biar nggak terlalu jenuh banget di rumah sih kalau aku kayak gitu. Iya, nah kalau misalkan sekarang apa ya, sarannya dari Dinda sendiri yang akhirnya benar-benar memutuskan untuk full di rumah gitu kan. Kalau aku kan mungkin ya divorce-nya seminggu 2 minggu lagi akan seperti ini, tapi akan kembali lagi untuk bekerja gitu kan. Kalau untuk Dinda sendiri nih, ada saran nggak sih supaya para ibu-ibu di luar sana ini bisa lebih apa ya, saling memahami gitu, bahwa nggak ada yang lebih hebat antara working mom atau full time mommy, karena semua ujungnya balik lagi kalau kita udah fokus ke keluarga, kita balik lagi adalah kita seorang istri dan seorang ibu gitu. Nah, kalau Dinda ada saran nggak buat para working mom nih biar nggak kaget, biar nggak bosan, biar nggak jenuh gitu, gimana? Mungkin sih gini ya, kalau yang namanya working mom itu kan tiap hari aktivitasnya pasti rutinitasnya sama ya, pagi keperluan untuk anaknya, untuk suaminya, dan lain sebagainya. Itu tetap aja dilakukan tiap harinya di pagi hari. Jangan malah terus mumpung di rumah tidur lebih lama kayak gimana, itu menurutku akan berbuntutnya tuh panjang. Nanti efeknya tuh ke belakangnya tuh sampai malam pun kita akan ngerasa nggak enak gitu. Jadi rutinitas pagi itu tetap dilakukan ya, seperti mandi pagi, mau dandan, mau kayak gimana, tetap dilakukan aja. Jadi tetap rutinitasnya itu tiap pagi tetap ada, nggak ya ngapain lagi nih, bosen nih di rumah, itu aja kayak gitu. Jadi kan kalau sudah ada rutinitas kan kita enak gitu loh menjalaninya. Kayak gitu aja sih, tetap sisihkan waktu buat diri sendiri. Kalau enggak ya bisa cukup pusing lah kalau nggak menyisihkan waktu diri sendiri tuh. Kemudian mandi dilamain atau ngapain kek, nonton kek atau gimana gitu. Nonton TV ya, bukan nonton di bioskop. Lagi nggak boleh ya. Kalau terkait dengan ekspektasi nih, kan memang biasanya orang tuh pengen banget lantainya bisa ngaca gitu kan, terus bisa masakannya bisa kayak chef mana gitu. Ekspektasinya berarti harus dikurangi lagi ya. Yang namanya di rumah tuh pasti kan kerjaan nggak ada habisnya tuh pasti kan. Apalagi anaknya masih kecil. Beresin dikit, bentar lagi udah diberantakin. Ya udahlah, kita nggak usah yang terlalu muluk-muluk harus bersih, harus tertata kayak foto dekorasi yang ada di Instagramable kayak gitu. Nggak perlu lah. Ada waktunya nanti pas dia udah capek sendiri kan, dia mungkin tidur apa gimana, kita baru rapikan kayak gitu. Nggak perlu lah harus setiap saat dikembalikan pada tempatnya kayak gitu. Terlalu tinggi ekspektasi nanti bakalan bikin kita tuh makin stres. Jadi ya udahlah, dijalanin aja. Jadi maksudnya menurunkan ekspektasi, tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan dan kebiasaan-kebiasaan yang memang kita biasa lakukan ya, Dinda ya. Oh ya, jadi kesimpulan yang aku ambil selama aku hampir kurang lebih seminggu sih, aku ngerasa salut banget sih Dinda sama teman-teman yang akhirnya berhasil memutuskan untuk full time mommy gitu. Karena kalau aku pribadi ternyata ngerasain, ternyata di kantor tuh adalah bagian dari aku escape ya, alias melarikan diri gitu ketika aku bertemu dengan teman-teman kantor, atau mungkin aku perjalanan ke kantor aja berarti kita udah keluar menghirup udara lain gitu. Jadi aku bisa menganggap bahwa yang benar-benar 24 jam di rumah tuh luar biasa banget gitu maksudnya. Jadi dengan gini aku harap juga teman-teman yang working mom bisa tidak lagi ya menyalahkan mana yang lebih hebat gitu, tapi benar-benar kita bisa merasakan, alhamdulillah yang working mom sekarang bisa merasakan jadi ibu benar-benar di rumah tanpa harus resign. Nah, buat yang full time mommy juga mungkin dengan adanya ini juga jadi kayak gimana perasaan Dinda, jadi kayak oke, baru tahu ya kayak saya kayak gitu ya, atau gimana? Mungkin kalau working mom privilege ya, buat ngerasain di rumah kayak gimana tanpa harus resign itu. Dan mungkin jadi bahan pertimbangan ketika nanti untuk memutuskan keputusan mau di rumah lah atau kerja lah. Jadi bekerja itu juga nggak gampang kan, capek kerja seharian, di rumah tetap harus ngurus anak, nyiapin ini itu juga kan. Jadi di rumah ataupun kerja itu sama, jadi
nggak perlulah kita berdebat emang lah sekolahnya udah tinggi tapi di rumah itu nggak ada. Jadi semua itu punya tujuan dan prioritas masing-masing yang tidak bisa disamakan ke semua orang. Jadi kita harus lebih lebih saling menghargai ya, bukan saling menghargai ya, nggak usah dijulitin gitu loh. Ya udah kita saling support aja, namanya sama-sama ibu, mau kerja mau di rumah itu sama aja kan, seorang ibu seorang mama gitu. Iya betul. Oke Dinda, thank you ya. Makanya aku mau coba untuk sharing ke Dinda nih, karena untuk satu menjaga kewarasan juga ya Dinda, maksudnya gitu kan, aktivitas yang baru ini yang ternyata yang alhamdulillah bisa dirasakan tanpa harus mengambil keputusan yang besar gitu. Jadi aku sih bersyukur banget karena nggak semua ibu juga bisa merasakan momen ini kan. Ada beberapa ibu-ibu teman-teman aku yang tidak bisa bekerja dari rumah sehingga harus tetap masuk, tapi tetap masuk itu dalam artian harus uji coba juga kan dirinya bahwa di luar juga bahaya, tapi mau pulang juga takut membahayakan seperti itu. Jadi ya alhamdulillah bisa merasakan ini, dan ini akan jadi momen yang bersejarah juga dalam kehidupan aku sih, bahwa pernah nih dalam satu momen aku 2 minggu benar-benar total di rumah dan merasakan benar-benar jadi teman-teman yang full time mommy seperti itu. Semangat juga. Oke, Dinda, terima kasih buat sharingnya ya. Nanti kita akan share lagi. Dan oh iya teman-teman semua di sini, Dinda ini salah satu yang sering banget aku pakai produknya. Kebetulan karena produknya itu enak banget, yaitu adalah produk dari hijab yang instan ya, kayak aku langsung pakai sekarang ini. Jadi kalau mau beli bisa di mana Dinda? Boleh di-share nih. Boleh dilihat di Instagram Amala Urban Hijab ya teman-teman. Di Amala Urban Hijab. Dinda juga lagi pakai kan ya? Iya sama ini. Ya aku juga lagi pakai. Soalnya buat ibu-ibu tuh kepraktisan itu harus ya, wajib. Praktis banget. Karena teman-teman kantor aku juga akhirnya banyak banget yang make hijab ini karena ini langsung instan dan langsung gampang banget. Terima kasih Dinda. Salam buat Eza dan semoga sehat selalu di Jogja ya. Ya, salam buat Jola. Dadah. Itu dia bagaimana tadi serunya aku berbincang-bincang dengan teman aku yang memutuskan untuk akhirnya full time mommy, dan kemudian kita udah sharing bagaimana cara kita bisa tetap melaksanakan peran kita sebagai seorang ibu rumah tangga dengan cukup baik, yaitu adalah dengan tetap menjaga kewarasan kita dengan berbagai macam tipsnya tadi. Terima kasih sudah ikutin vlog saya. Jangan lupa untuk para working mom tetap bersyukur bahwa kita bisa merasakan menjadi seorang ibu full time di rumah tanpa harus resign, tanpa harus cuti, dan ini bisa menjadi momen sejarah juga buat kita semua bahwa kita pernah mendapatkan kesempatan untuk bisa totally mengurus anak di rumah dan keluarga seperti ini gitu. Terima kasih sudah ikutin vlog saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita saling support untuk sesama ibu, baik itu yang working mom maupun itu yang full time mommy. Semoga Indonesia segera berlalu dari virus COVID-19, dan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan juga, dan semua para ibu juga diberikan kesehatan, dan khususnya buat para ibu yang tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk membersamai anak-anaknya di rumah dalam rangka kerja di rumah atau work from home, saya doakan semoga sehat selalu dan semoga selalu diberikan kekuatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Terima kasih, sampai jumpa.